Hai semuanya, welcome back to Di Balik Disrupsi. Sebagai negara maritim yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pesisir, penting banget untuk kita mengetahui tentang potensi ancaman gempa dan juga tsunami. Indonesia adalah negara yang rawan tsunami karena kita dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik yang terus bergerak dan bisa menyebabkan gempa. Di mana sebuah tsunami itu bisa terjadi apabila gempa besar terjadi di perairan dangkal. Hari ini cukup menarik nih guys, karena kita akan diskusi sama para pahlawan di balik teknologi deteksi bencana tsunami. Yes, kita akan ngobrol langsung dengan Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau yang disebut dengan ORPPT yang dibawahi oleh BRIN, yang selama ini mengembangkan berbagai teknologi deteksi dini tsunami. Pasti kalian bertanya-tanya, emang apa aja sih disrupsinya? ORPPT ternyata sedang mengembangkan teknologi Indonesia Tsunami Early Warning System atau yang disebut juga dengan INATIUS yang berbasis buoy, yang disebut juga dengan INABuoy, kemudian ada kabel optik bawah laut atau INA-CBT, Cable Based Tsunameter, kemudian ada juga akustik tomografi atau INACAT, dan yang terakhir ada Tsunami Observation Center atau INATOC. Penasaran siapa sosok di balik inovasi ini? Stay tune di Balik Disrupsi. Dipersembahkan oleh Hai guys, welcome back to Di Balik Disrupsi. Nah, tadi kan kalian udah denger monolog dari gue nih, dan udah tahu dong pastinya hari ini kita akan ngobrol sama siapa. Hari ini kebetulan gue bersama partner gue, Aryo Tejo. Kita hari ini akan ngobrol sama organisasi yang pastinya mereka tuh membuat inovasi-inovasi yang baik untuk masyarakat Indonesia juga. Untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Betul banget yo. Tapi sebelum disapa mungkin gue mau remind dulu ya ke mungkin yang ada di sini juga bahwa kru di sini semuanya udah swab juga dan udah tested negatif juga, dan kemudian kita di sini ditemani sama LG PuriCare Series, dan LG PuriCare Series ini ada LG PuriCare Mini dan juga ada yang besar juga di sebelah sana, dan fungsinya adalah untuk memfilter udara yang ada di ruangan ini. Jadi ntar kita conversation kita jauh lebih aman dan nyaman juga ya, karena virus dan juga debu dan kotoran itu akan difilter dengan LG PuriCare Series ini. Betul gitu. sekali. Mungkin langsung aja kita sapa kali ya. Langsung aja. Kalau gitu kita ada tamu kehormatan kita hari ini, Bapak Dadan M. Nurjaman, PLT, selaku Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selamat datang Pak Dadan. Terima kasih Mas Arso. Iya, atau yang disebut dengan ORPPT ya? ORPPT. Betul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kita ya. manggil Mas aja nih. Iya Mas. Kalau gue emang selalu panggil Mas, lu kan manggilnya bro ya. Biar tetap muda ya. Iya dong. Jadi Pak Dadan mau nanya juga, mungkin ada beberapa yang belum aware ya di sana kalau ORPPT itu tuh sebenarnya tuh organisasi seperti apa sih, dan kira-kira apa sih inovasi-inovasi yang memang sedang dikembangkan oleh ORPPT ini? Ya, baik. ORPPT, Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. ORPPT ini sebelumnya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dulu mungkin orang pasti banyak tahu. Founding father-nya itu adalah Pak Habibie, yang didirikan sejak tahun 78, BPPT. BPT. Tetapi karena amanat Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang pembentukan BRIN, maka seluruh lembaga riset penelitian diintegrasikan ke dalam BRIN, dan BPPT bertransformasi menjadi ORPPT, Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi sekarang. Gitu. Kemudian berkaitan dengan tugas fungsinya adalah ORPPT itu adalah melakukan riset, inovasi, pengkajian dan penerapan teknologi. Banyak bidang teknologi yang dilakukan oleh ORPPT. Yang saat ini yang sedang dilakukan adalah merupakan implementasi nyata dari amanat Perpres 93 2019 tentang penguatan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Kita mengembangkan namanya Indonesia
Tsunami Early Warning System Oke. atau Inatius yang disingkat dengan Inatius. Gitu. Itu yang sedang kita kembangkan sekarang supaya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat di dalam mitigasi bencana tsunami, mengurangi terjadinya resiko korban jiwa yang besar. Iya, karena Indonesia kan sangat berpotensi Rentan. sekali. Potensi Iya. gempa sama tsunami-nya besar Betul, sekali ya Pak ya. betul. Nah, di dalam teknologi Inatius untuk peringatan dini tsunami itu kita mengembangkan beberapa teknologinya, mulai dari INABOIS tsunami, kemudian INA-CBT Cable Based Tsunami Meter, dan INA-CAT Oke. Kaustik. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Coastal Acoustic Tomography ya, itu. Nah, itu perbedaannya. Kalau BOIS itu menggunakan di bagian atasnya ada buoy, kemudian di bagian bawahnya ada OBU, Ocean Bottom Unit. Di situ disimpan sensornya, sensor untuk tekanan ya. INA-CBT itu Cable Based Tsunami Meter, itu menggunakan kabel optik bawah laut, jadi ditanam. Kemudian kalau prinsipnya sama, kalau untuk INA-CBT dengan BOIS menggunakan OBU. Jadi Ocean Bottom Unit, sensornya disimpan di bawah laut sampai kedalaman ribuan meter gitu. Tapi kalau CAT menggunakan penjalaran dari gelombang akustik. Gitu. Kalau BOIS komunikasi dari OBU di bawah laut menggunakan gelombang akustik sampai ke BOIS-nya di permukaan, kemudian datanya ditransfer ke data center yang ada di Jakarta yang disebut dengan INA-TOC, Tsunami Observation Center. Tetapi kalau INA-CBT, Cable Based Tsunami, menggunakan kabel optik, komunikasinya dari OBU melalui kabel optik itu sampai ke landing station di darat. Dari sana juga sama, melalui satelit ditransfer datanya ke pusat data INA-CBT. Gitu. Jadi masing-masing memang punya beberapa kekhasan. Nah, ini kelebihannya memang yang dikembangkan sekarang. Kalau sebelumnya kan kita hanya mengenal BOIS tsunami. Nah, sekarang ada INA-CBT, ada INA-CAT dengan peruntukan lokasi juga yang bisa berbeda-beda gitu. Oke. Iya. Nah, dari ketiga itu tadi INA-CBT, INA-BOIS sama INA-CAT tadi, iya. itu yang paling banyak digunakan di daerah perairan laut di Indonesia tuh yang mana, Pak? Sekarang yang sudah kita implementasikan adalah INA-BOIS. INA-BOIS. Nah, INA-BOIS itu ditempatkan di lokasi yang paling dekat ke sumber penyebab gempanya, tsunami-nya. Itu di lokasi-lokasi patahan atau megatrust. Gitu. Nah, itu nanti kayak kalau misalnya nih ada getaran di patahan tersebut yang istilahnya berpotensi untuk menjadikan untuk terjadinya tsunami, itu nanti informasi tersebut akan tersampaikan ke kantor gitu ke kantor itu tuh berapa lama jaraknya gitu loh. Maksudnya kan mungkin ada jarak waktu 5 menit untuk itu sampai ke sana informasinya gitu loh. Nah, itu sangat tergantung dari pertama lokasi BOIS-nya ya. Atau INA-CBT-nya. Yang kedua, lokasi sumber gempa penyebab tsunami. Gitu. Kalau di selatan Jawa, hasil pemodelan kita yang sudah dilakukan itu ada range antara 10 sampai 20 menit. 20 menit itu akan sampai ke daratan. Tsunami-nya. Kantor Tsunami-nya. Tsunami-nya. Tapi informasinya cepat dalam hitungan beberapa nggak sampai 1 menit sudah bisa. Instan. Nah, jadi ada kesempatan untuk melakukan Evakuasi. peringatan sampai 20 menit. Tapi kan itu sangat berarti sekali ya untuk keselamatan jiwa manusia. Gitu. Tapi untuk broadcast ke masyarakatnya gimana tuh Pak ya biar mereka aware? Karena kan ini waktunya 20 menit nih, ini cepet banget gitu kan. Ya. Nah, itu kalau untuk broadcast ke masyarakat sebetulnya kewenangannya dari BMKG. Itu BMKG. BMKG sudah ada sistem di dalam penyampaian peringatan tsunami-nya. Sampai ke daerah-daerah itu sudah punya sistem sendiri gitu, sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Biasanya melalui apa aja tuh Pak? Apa dari WhatsApp, Twitter atau apa sih biasanya? Mulai dari media sosial, kemudian ada sirine di dekat itu yang memang rawan-rawan. Iya, itu selalu ada. Atau televisi juga kan langsung bisa menyiarkan beberapa kejadian tsunami kan seperti itu. Tapi kalau 20 menit lagi nggak lihat TV bingung juga. Sirinenya kira-kira begini. Tapi kan begitu ada
peringatan kan semua langsung bergerak. Yep. Iya sih. Iya. Dan kalau misalkan ada ini kan kalau ada semacam broadcast kan ada beberapa simbol yang identik dengan tsunami Pak ya. Misalnya kayak waspada, siaga, dan awas gitu ya. Iya, Kadang kan orang kalau udah parno duluan udah takut gitu kan. Ini yang mana yang bahaya, yang waspada, siaga atau Waspada, awas. siaga atau awas. Nah, Iya, itu yang baik. membedakan gimana tuh biasanya Pak ya? Ya. Karena mungkin orang belum aware. Betul, gitu kan. betul. Itu peringatan bahaya dari tsunami berdasarkan tinggi gelombangnya, gelombang lautnya ya. Kalau yang disebut dengan waspada itu di bawah 50 cm atau 0,5 meter. Oke. Kemudian siaga itu antara 0,5 meter sampai 3 meter, itu siaga. Kemudian di atas 3 meter itu sudah awas, harus evakuasi total. Oke. Gitu, karena itu membahayakan. Jadi, Jadi kalau awas kita mendengar boleh panik ya. kalau awas boleh panik, harus segera menghindar. Iya kan? Kayak dari waspada gue udah panik deh. Dipersembahkan oleh Nah, kembali lagi tadi ke alat-alat dari untuk peringatan si tsunami-nya ini sendiri. Nah, kenapa sih bentuknya dibuat berbeda-beda gitu Pak? Karena ada INA Boy, INA CAT, kemudian ada INA CBT juga gitu loh. Kenapa pada akhirnya ORPPT ini mengembangkan ketiga alat pemindai ini istilahnya tsunami gitu loh? Iya. Itu kenapa Iya. reasons-nya? Yang pertama dulu yang dikembangkan adalah INA Boy tsunami. Yep. Boy tsunami itu powernya dari baterai. Baterai itu umurnya pendek, 1 tahun harus ganti. Itu satu. Yang kedua juga sering terjadi vandalisme. Oh iya. Vandalisme ya. Jadi dan Curi-curi beberapa gitu. perusahaan lah jadi tempat tambatan nelayan. Kemudian kalau ada fotovoltaiknya untuk sumber energinya juga dirusak gitu. Bahkan akan ada terjadi itu ditarik oleh nelayan sampai ke darat. Gitu. Itu salah satu kelemahannya. Oke. Tapi itu kan masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang memang lokasinya jauh dari daratan gitu ya, dengan dekat sumber patahan-patahannya atau megatrase itu. Oke. Itu perlu. Nah, kemudian dikembangkanlah INA CBT, Cable Based Tsunami Meter. Itu energinya tidak tergantung baterai, bisa langsung ke listrik karena ada landing station di darat sehingga langsung disambungkan ke dalam listrik. Itu jadi nggak bermasalah tuh di dalam masalah kebutuhan energinya. Yang kedua, kalau INA CBT kan ditanam di dasar laut, itu sampai 4.000 meter, 6.000 meter, sehingga dari sisi keamanan, vandalisme lebih aman. Ya, siapa yang mau Walaupun diving juga ya? resikonya itu menjadi teknologi tinggi, Iya. pengamanannya, fungsi elektroniknya, itu teknologi tinggi di CBT. Dan ke depan sebetulnya karena ini kabel optik, bisa juga itu berfungsi untuk telekomunikasi gitu. Ke depan kembangkan. Sekalian ya. Betul, Oke. betul. Nah, yang kedua yang terakhir adalah coastal acoustic tomography. Nah, itu bisa banyak fungsinya selain untuk mendeteksi tsunami juga. Bisa untuk fungsi keselamatan, pelayaran, lingkungan dan lain-lain. Dan itu terutama untuk area-area yang memang seperti selat ya. Ada 2 stasiun yang bisa dipasang. Kemudian memberikan rambatan gelombang akustik bisa ditangkap oleh di 2 stasiun tersebut. Kemudian nanti bisa diperoleh data dari kecepatan arus, suhu, salinitas, gitu. Nah, nanti kalau ada terjadi gempa, bisa menimbulkan tsunami, itu akan ada perubahan dari gelombang akustiknya tersebut. Itu yang akan diidentifikasi sebagai peringatan dini untuk tsunami. Secara keefektifan di antara ketiga device itu yang paling efektif yang mana nih Pak, kalau bisa dibilang? Dengan sumber yang sama, misalnya untuk BOS dan INA CBT kan sama-sama menggunakan sensor tekanan ya, Yep. dan itu sangat sensitif gitu. Tapi dari sisi transmisi data, tentu INA CBT akan jauh lebih cepat. Oke, jadi Ya, levelnya di levelnya tadi ya, dan level Boy. dan di dalam kemampuan untuk mengirimkan data ke data center juga dari INA CBT itu bisa lebih
banyak data yang disampaikan di oke. data center. Tapi itu tentu cost-nya lebih tinggi, resikonya besar ya. Sehingga memang kematangan teknologinya harus sangat dipikirkan. Dari ORPPT sendiri kan tadi sempat udah nge-mention tentang vandalisme nih yang terjadi di device-device atau alat-alat seperti tadi Inaboy segala macam yang ada memang ditaruh di tempat-tempat yang memang sebenarnya fungsinya adalah untuk memindai tsunami tersebut gitu loh. Betul. Itu bagaimana nih kalian memberikan edukasi kepada masyarakat di situ gitu loh? Apa itu masuknya ke BMKG atau mungkin masuk ke kalian nih? Yang pertama di dalam proses pengembangan teknologinya supaya dikenal masyarakat, kita kan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Twitter misalnya. Jadi supaya bisa diketahui juga oleh masyarakat, oh ternyata kan ada teknologi untuk peringatan dini tsunami. Boys misalnya modelnya seperti ini gitu kan, kita selalu bisa itu mensosialisasikan lewat berbagai platform media sosial. Itu dari sisi teknologi. Kemudian kita selalu ada program memang sosialisasi ke masyarakat dengan pendekatan ke asosiasi-asosiasi nelayan. Kita memberikan pemahaman tentang buoy tsunami tersebut. Ini seperti ini, kita selalu membawa poster gitu ya. Bentuknya seperti ini, ada di tengah laut. Kalau ketemu ini tolong dijaga, karena untuk menjaga keselamatan masyarakat di situ. Gitu. Tapi pernah ada kejadian nggak sih Pak selama ini nih, dimana ketika ada kejadian tsunami, tapi si Inaboy ini atau yang lain-lainnya itu nggak berfungsi karena memang rusak ataupun hilang gitu loh. Pernah ada kejadian itu? Memang kejadian seperti itu karena yang kita deploy pun bosnya ada yang memang kena vandalisme juga, gitu. Sehingga memang pemahaman edukasi terhadap masyarakat begitu penting untuk bisa menjaga bahwa itu memang fungsinya sangat vital sehingga harus dijaga gitu. Betul. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah nih kira-kira fotonya nih kayak begini nih bentuk-bentukannya. Jadi kalau ketemu jangan dikira itu drone ya Rin ya. Itu dijaga karena ya nanti kalau hilang dijual di toko loak. Ntar kalau ada tsunami datang nggak bunyi, lo nyalahinnya nanti pemerintah kok nggak dikabarin gitu. Betul. Sama ini juga Pak, saya penasaran kan tadi kan ada beberapa teknologi ya, Inaboy, InaCBT, InaCat, InaTOC. Nah teknologi ini tuh sebenarnya apakah sesuatu yang baru memang di-develop oleh kita sendiri dalam negeri dan kira-kira siapa sih tim pengembang di belakang teknologi dan infrastruktur ini? Buoy tsunami itu sudah lama dipakai seperti di negara lain, ada di Amerika, di Jepang gitu ya. Beberapa untuk kabel tsunami meter memang masih terbatas. Jadi memang di kita, apalagi kalau di Indonesia itu memang baru pertama kali untuk dikembangkan InaCBT, InaCAT diterapkan untuk sebagai peralatan early warning system untuk tsunami gitu. Nah, ini melibatkan multidisiplin ilmu di ORPPT sendiri. Kalau dulu kita ada masing-masing pusat-pusat riset gitu ya. Dengan balai-balai besar itu melibatkan kurang lebih 15 unit dengan berbagai keahlian gitu. Karena kompleksitasnya dan kerumitannya, tapi kita punya tim-tim yang tangguh. Baik dari sisi elektroniknya, dari sisi mekaniknya, dan dari sisi computer science dan lain-lain. Kita punya tim tangguh di dalam mengembangkan Inatius ini. Ya, seperti itu. Oke, nah dari ketiga device tadi tuh bisa dibilang maintenance-nya cukup mudah apa malah susah nih Pak? Tadi seperti saya sampaikan misalnya untuk buoy tsunami, salah satunya yang rutin harus maintenance adalah pergantian baterai. Pergantian baterai setiap tahunnya Setiap tahunnya itu maintenance-nya. Kemudian kalau InaCBT kekuatannya, ketangguhannya panjang, bisa sampai 15 tahun. Karena memang sumber energinya kan listrik. Bukan baterai tapi listrik. Gitu. Kemudian juga dengan adanya penguatan di sistem kabelnya yang diharapkan itu umurnya menjadi jangka panjang. Gitu. Kalau InaCAT sebetulnya itu juga salah satu umur atau kekuatannya kalau bisa mengamankan, kalau InaCAT kan di atas ya, itu sebetulnya panjang. Tapi kadang-kadang bisa terjadi seperti tadi vandalisme atau tiba-tiba ada gelombang besar
bisa menghantam juga, itu kerusakan juga. Oleh sebab itu struktur penguatannya juga itu menjadi penting gitu. Dari saya terakhir ya sebelum kita ke penutup happy. Kira-kira ada semacam ini nggak Pak ya? Apa ya yang ingin Bapak sampaikan nih untuk teman-teman audiens kita di rumah? Kita penting untuk menjaga semua peralatan untuk peringatan dini tsunami tersebut. Karena itu menjadi bagian dari yang bisa paling tidak memberikan peringatan untuk menyelamatkan sekian banyak jiwa manusia jika terjadi bencana tsunami. Sebab itu marilah kita bisa menjaga semua aset tersebut gitu. Oke, hopefully dengan adanya Pak Dadan hari ini di balik disrupsi, teman-teman di balik disrupsi juga yang nonton bisa mulai lebih aware lagi tentang produk-produk dari tadi untuk penanggulangan bencana ini, kemudian juga bagaimana cara menjaganya dan juga untuk tidak melakukan vandalisme lah ke alat-alat tersebut ya Pak ya. Betul. Karena kita kayaknya tadi udah ngobrol banyak banget juga ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang di-share sama Pak Dadan juga. Mungkin sekarang kita akan masuk ke segmen happy kita yo. Kita main-main dulu Pak biar nyantai ya kan. Gak nyangka kita udah hampir di penghujung acara dan penghujung season ya kita ya. Nah, gamesnya itu nanti akan guess the lips, tapi sebelum kita masuk ke games, kita tunggu yang satu ini untuk lewat dulu. Dipersembahkan oleh Oke, Pak Dadan, sekarang waktunya kita main game happy ya. Jadi game hari ini kita akan bermain apa namanya Guess the lip. Guess the lips. Yes. Jadi kita mau coba tebak kan Kayak kita itu ada bulaga nilai gitu musik. tapi nggak perlu diperagain kayaknya deh. Iya nggak perlu diperagain. Jadi kayak pakai ucapan aja. Nanti salah satu dari pemainnya harus dengerin lagu. Jadi Kita apa nggak yang kita denger omongin kita gitu ngomong dan apa. harus tebak. Oke. Ini kalau orang-orang intelijen bin sih jago nih baca. Bapak Ini bin. copot dulu boleh. Oke, Lu copot dulu karena lu yang copot ya? bacain dulu. Oke. Masih dengar lah ya. Kedengeran Pak? Ya. Iya. Dibikin susah nggak? Coba, yuk. Kita cat paling mendekat. Saya ulang ya. Kita cat paling melekat. Hampir. Depannya salah. Oh, Ya mulut lu juga begitu ya, orang juga nggak bisa baca. kayaknya salah Apaan mulutnya ini? ini. Udah ya. Ina cat paling melekat. Oh, Ina cat. Gantian yo, lu yang pakai. Oke. Nanti jangan pakai suara ya Pak, soalnya kedengeran di sini. Wah, susah loh. Jago juga berarti dia tadi Bapak ya, bisa sampai situ ya. Wah, boleh ulang lagi Pak? Iya. Ina. Kita Ina tu emang balik. Bapaknya lemah lembut banget kayak lagi ngomong belusukan gitu. Ina tu memang top. Dah nyerah gua enggak. Ignatius emang paling top, udah deket tadi. Oh. Apa namanya? Ignatius memang paling top. Ignatius. Oh. Mantap. Ya. Oke. Mirip Gue. ya. Siap? Siap. Ya. Ina boy paling asoy. Dia pun Ina boy paling asoy. Ina boy paling asoy. Inamur Ina
Inamun, apaan inamun? Ini, ya pokoknya Ina itu nggak tahu tengahnya paling asoy. Ina apa sih? Ina CBT, Ina boy. Oh ini agak-agak promosi ya. Siapa investor yang mau masuk ke sini company-nya bisa ke RPPT. Oke, jadi yang kalah adalah siapa? Saya sendiri ayo. Oh, gue. Saya yang kalah. Baiklah, conclusion Pak Aryo, gimana Oke. conclusionnya dari percakapan kita hari ini? Jadi summarize hari ini adalah ini pertama kali ya sistem CAT diterapkan sebagai Tsunami Early Warning System di Indonesia. Dan Indonesia Tsunami Early Warning System dari ORPPT mampu memberikan peringatan tsunami kira-kira 1 menit melalui medsos, sirine, dan media-media lainnya. Dan ingat, ada waktu 20 menit untuk cepat-cepat evakuasi, teman-teman. Yes. Dan yang paling penting, guys, kalau lihat alat-alat yang tadi kita bicarakan semua, jangan Jadi dicuri, vandalisme, ya. jangan dirusak. Itu bukan drone, itu penyelamat hidupmu nantinya. Gitu. Ya, jadi kita rawat dan kita jaga bersama ya. Betul sekali. Oke, thank you sekali lagi ya Pak Dadan ya. Terima kasih, Pak Dadan. Udah sharing-sharing dan atas waktunya juga. Thank you juga buat Sobat Disrupsi di rumah yang udah nonton juga dan ikut memahami semua tadi dan pokoknya kalian jangan lupa juga untuk spread awareness juga tentang tadi alat-alat pendeteksi di tsunami dini. Oke. Terutama yang tinggal di dekat-dekat pantai. Yes, betul sekali. Thank you semuanya buat yang udah Thank nonton. Salam disrupsi. Salam disrupsi. Dipersembahkan oleh